Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kombur Asik. Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Abang apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, kita pengen kenal dulu nih yang namanya Nadia Firdanihia. Duta Bahasa 2019. Duta Bahasa Sumut dan Duta Bahasa Nasional. Panggilan Dea, asal Nias, Gunung Sitoli, asal sekolah SMA Negeri 1 Matauli, dan sekarang kuliah di Unimed, Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2016. Anak pertama dari 3 bersaudara. Kalau mau dikoreksi, koreksi ya. Udah mantep Bang, udah mantep, top Mantap top. ya. Oke. Iya, ini pencariannya, penelusurannya tajam. Oke, untuk mengawali ngobrol kita nih, sebenarnya kami dan teman-teman yang mendengar nih, pengen tahu sih sebenarnya duta bahasa itu apa dan gelar apa sih? Oke, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di awal ya. Duta bahasa itu apa? Duta bahasa itu bagaimana? Terus bentuknya seperti apa? Kerjanya seperti apa? Gitu kan. Nah, duta bahasa itu sebagai agen, jadi anak-anak muda yang menjadi agennya bahasa. Jadi kita di dalam ruang lingkup bahasaan ya ini di bawah naungan Balai Bahasa Sumatera Utara. Jadi Balai Bahasa Sumatera Utara itu di bawah naungan Kemendikbud. Jadi ceritanya Duta Bahasa Sumatera Utara ini juga adalah bagian dari kegiatan kementerian. Nah, sebenarnya fokus utamanya adalah anak-anak muda yang mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, menguasai bahasa asing. Jadi ada 3 Gatra Bangun Bahasa. Di Duta Bahasa, kami terbiasa mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi ibaratnya jadi anak-anak muda yang menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Karena ternyata ketika Nadia sudah gabung di Duta Bahasa, Nadia sadar kalau bahasa Indonesia itu nggak kalah sama bahasa Inggris. Tadi kan sudah diceritakan nih, Nadia latar belakangnya anak pendidikan bahasa Inggris, jadi ngomongnya udah sok nginggris lah biar terbiasa ya kan sama kehidupan kampus. Terus tiba-tiba masuk Duta Bahasa yang kabinetnya mengutamakan bahasa Indonesia. Itu ternyata bahasa Indonesia itu indah dan juga bisa jadi bahasa internasional, nggak kalah sama bahasa Inggris. Nah, jadi anak-anak Duta Bahasa ini nih yang mencoba mengajak teman-teman semua untuk bangga berbahasa Indonesia, gitu Bang, kira-kira. Oh gitu ya. Ini pernah saya baca sih sebenarnya kata-kata ini. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing ya kan. Tapi tadi Nadia bilangnya bahasa Inggris, kenapa nggak bahasa yang lain gitu? Misalnya yang lagi populer nih kan, Korea gitu atau apa ya? Bahasa Jerman Jepang. kah atau Eropa? Ya, bahasa Jepang, bahasa Korea sekarang lagi populer kan anak-anak muda melalui media drama mereka kan. Benar, nah dia juga tahu Jinja, gitu kan? Kami nggak tahu. Nah dia tahu sedikit. Nah, Nadia bilang bahasa Inggris karena latar belakang Nadia bahasa Inggris Bang. Jadi emang sangat suka berbahasa Inggris karena memang kebiasaan di kampus kan berbahasa Inggris. Tapi Nadia juga bisa bahasa Jepang. Jadi ibaratnya di Gatra Bangun Bahasa itu anak-anak Duta Bahasa yang terpilih itu setidaknya akan ditanyakan tentang kemampuan berbahasa Indonesia, kemampuan berbahasa asing, dan kemampuan berbahasa daerah. Tadi Nadia bilang bahasa Inggris karena latar belakangnya, tapi pada akhirnya kalau mau daftar Duta Bahasa, boleh pakai bahasa apa aja. Bahkan, waktu tahun Nadia daftar, 2019, itu ada yang bisa sekitar 7-10 bahasa. Wadaw. Bahasa asing ya, sampai di nasional pun ada salah satu peserta
dari provinsi mana ya, kalau Nadia nggak salah itu di Papua. Abangnya bisa 5 bahasa, bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa lagi ya, bahasa Filipin, bahasa India, banyak dia bisa. Oh gitu ya. Gini, sebelum kita, waduh, ini si Rominya keluar, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Sebelum kita ke nasional, kita ke Sumut dulu ya, ke Sumut ya. Boleh, boleh. Kalau ke Duta Bahasa Sumut itu kita pesertanya itu ambil dari mana? Kalau nasional kan jelas kan, kita terdiri dari 34 provinsi dan setiap daerah mewakilin tempat asalnya untuk unjuk gigi di Duta Nasional. Kalau di Sumut ini gimana sih? Kalau di Duta Bahasa Sumut, otomatis di daerah Sumatera Utara, Bang. Jadi memang tahun lalu kebetulan banyak yang ikut dari Medan dan juga luar Medan, karena dia sebenarnya perwakilan dari Gunung Sitoli kan. Itu aja sudah di luar Pulau Sumatera Utara, Sumatera gitu, di luar Pulau Sumatera. Tapi di sekitar Sumatera Utaranya juga rame, ada yang dari Sibolga, ada yang dari Mandailing, Perbaungan, dan mereka itu membawa ciri khas daerahnya masing-masing. Makanya untuk lingkup Sumatera Utara, itu anak-anak Sumatera Utaranya bahasa daerahnya itu sangat beragam gitu. Ada yang bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Pakpak, bahasa banyak, Batak Toba, Batak Karo, itu kan banyak jenis-jenisnya, itu keluar semua waktu jadi finalis. Gitu ya. Jadi kalau di Sumut itu berarti kan berbagai kabupaten kota dan ini ya, kabupaten dan kabupaten kota ya. Itu iya benar-benar. Tiap daerah itu wajib mewakili daerahnya gitu. Atau boleh nggak ikut nggak gitu? Ada. Oh iya, pendaftarannya dibuka untuk anak-anaknya. Jadi memang fokusnya adalah mahasiswa atau si calon pendaftar, bukan dari perkotanya harus ada 1-2 gitu. Oh, gitu. Jadi kalau Nadia memang ceritanya kan kuliah di Medan, tapi KTP-nya KTP Gunung Sitoli dan memang besar dan tinggal di Gunung Sitoli. Jadi mendaftar sebagai mahasiswa perwakilan dari Gunung Sitoli. Seperti gitu. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, jadi kalau gini, kalau boleh tahu nih, kalau di Sumut itu mengalahkan berapa peserta sih? Berapa ya? Kalau berkas mungkin sampai 400 mungkin ada, 400, 300 ada. Itu dari berkas ya, itu seleksi pertama. Oh gitu ya. Itu memang sistemnya berpasangan ya, nggak tunggal. Waktu daftar kita tunggal. Jadi yang terpilih berpasangan itu di panggung di akhir lah. Ketika menuju nasional atau ketika sudah memasuki masa karantina, kita ngomongin Sumatera dulu ya. Iya. Kalau sudah masuk 20 besar, baru nanti akan terpilih 10 laki-laki dan 10 perempuan. Gitu. Gitu, disitulah baru akan dipasangkan. Itu juga dipasangkannya acak, Bang. Jadi paling diukur tinggi badan, proporsi badan, udah. Jadi dari awal kita daftar masing-masing. Oke, selesai di Sumut nih, udah paham nih pada Sumut nih. Sekarang kita menuju ke nasional ya. Nah, dia itu terbaik kelima nih nasional. Hebat lah. Dari 34 provinsi terbaik kelima kan. Prestasi yang luar biasa nih. Kira-kira kalau Nadia atau teman-teman Nadia yang lain lah, duta bahasa lain, kira-kira aspek apa aja sih yang dinilai dari tiap peserta ini? Kalau sudah ke nasional, itu penilaiannya udah berpasangan, Bang. Ya. Jadi, kebetulan pemenang satu nih, Duta Utama Duta Bahasa Sumatera Utara 2019, dua-duanya dari Unimed, dua-duanya dari Pendidikan Bahasa Inggris, dan pasangan Nadia itu abang kelasnya Nadia, jadi sudah kenal. Sudah kenal di kampus, sudah kenal di organisasi, ya, jadi sudah kenal. Persiapan kami menuju nasional itu ada di bakat, kemudian materi, kemudian ada krida. Krida itu semacam program kerja yang akan kita presentasikan di hadapan juri di nasional. Kemudian ada lagi tes kebahasaan. Jadi ketika sudah di nasional pun akan ada tes kebahasaan. Ditanya ke pasangan gitu, bisa bahasa asing apa, bahasa daerah apa. Dan
keharmonisan itu dilihat juga. Sampai di nasional ada banyak penilaian-penilaian kecil juga seperti kekompakan, kemudian karena kan kita bawa ciri khas Sumut ya. Ya. Dia kebetulan suku Nias yang laki-laki dari Tanjung Balai. Nah, abangnya bisa bahasa Melayu, Nadia bisa bahasa Nias. Gitu ya. Agak ini ya Bang, agak gemah. Iya sih, ada terjadi masalah di sana. Kirain di Nias yang susah sinyal, ternyata Medan susah juga, mati tiba-tiba. Nah, dia harus cari titik terbaik ini biar nggak terganggu sinyalnya. Ya. Terus gini nih, Nat, panggilannya apa sih yang enak dipanggil, Dea atau Nat sih? Biar enak nih. Kalau Nadia bilangnya gini, kalau di Nias semua orang manggil Dea, kalau di Medan semua orang manggil Nadia. Jadi terserah. Oke, Nias aja lah, Dea lah kalau gitu. Dea, kalau Dea juga. Ini Bang, kalau perempuan panggilannya pakai bahasa Nias itu apa ya? Ya panggil nama aja, Dea. Oh, panggil nama nggak ada, kayak misalnya kayak Padang kan Uni, Butet atau apa? Romi pakai 2 akun ya? Percaya Bang? Suaranya noise-nya nggak bagus. Oke, bisa. Terus gini Nat, Dea, Duta Nasional ini udah berjalan berapa lama ya? Dulu tahun pertamanya tahun berapa? Tahun pertamanya udah lama sih. Nadia lupa tahun tepatnya tahun berapa. Tapi kalau di nasional, kalau yang Sumut kita sudah ikut beberapa kali. Sudah dari tahun 2013 sudah ada. 2013. Kalau di nasional sepertinya sudah lama, tapi untuk prestasi tertinggi baru yang kemarin. Jadi tahun 2018 baru kita masuk nominasi di juara 9. Di tahun 2019 kemarin baru kita masuk juara 5. Gitu ya. Ini Bang, ada satu pertanyaan ya. Untuk Duta Bahasa nih, apa upaya yang dilakukan oleh Duta Bahasa untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia? Karena ini tugasnya Duta ya kan? Masih gemah ya Bang, tapi Ya, Nadia masih paham. gemah. Nadia jawab aja. Masih gemah ya? Kan Duta Bahasa nih kan, Duta Bahasa Nasional artinya memperkenalkan bahasa nasional kita ke seluruh dunia atau ke seluruh daerah lah, karena ada beberapa daerah yang masih full pakai bahasa daerahnya kan. Sementara ada bacaan-bacaan di pinggir jalan tuh, utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia kan. Bukan kita meninggalkan budaya bahasa daerah, tapi memang satu nusa ya satu bahasa kan. Jadi apa nih upaya dari Duta Bahasa untuk memperkenalkan bahasa Indonesia nih ke dunia mungkin atau ke daerah-daerah? Baik. Makasih Bang, pertanyaannya ini juga pertanyaan paling banyak ditanyain. Dan Nadia ngerasain sih, apalagi KKN-nya di Nias. Iya Berhubung benar. KKN-nya di daerah sendiri, dan Nadia ngelihat sendiri anak-anak di sini aja, mau Nadia ajarin bahasa Inggris, bahasa Indonesianya aja belum lancar gitu kan. Nah, apa yang kemudian jadi proyeknya Duta Bahasa untuk ngajak anak-anak, pemuda, dan juga publik berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan kesadarannya dulu, karena bahasa ini kebutuhan. Jadi kalau memang kita butuh, kan pasti akan kita gunakan. Ya, jadi meningkatkan kesadarannya, makanya ada sosialisasi, kemudian ada mengajak lah, kayak gini ada kolaborasi dengan berbagai macam jenis wadah lah. Nadia udah pernah kolaborasi dengan organisasi, pernah juga dengan media sosial, sampai ini akan insya Allah masuk ke YouTube kan. Nah, itu adalah bagian dari cara kita menyadarkan teman-teman betapa bahasa itu penting. Dan untuk membuat bahasa Indonesia itu keren, dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian, untuk ke masyarakatnya, kami ada beberapa agenda lah. Kalau Nadia bisa bilang seharusnya kalau misalnya pandemi ini tidak datang, harusnya Nadia sudah touring nih di Sumatera Utara. Karena untuk pertama kalinya nih, dari Duta Bahasa, Nadia bisa sosialisasi atau bisa ada kegiatan sampai ke Rantau, Prapat, sampai ke Asahan, tempat-tempat yang belum pernah Nadia kunjungin sebelumnya.
itu ada kegiatan duta bahasa masuk sekolah, duta bahasa masuk kampus. Sekalian untuk memberitahu betapa pentingnya bahasa Indonesia, kemudian mengajak mereka berbahasa Indonesia. Karena sesederhana, bahasa Indonesia ini berkembang dan kita punya padanan-padanan kata baru yang sebenarnya lebih ciamik daripada bahasa asing. Contoh ya, Iya, betul, nah dia tanya betul. nih ke abang-abangnya. Ya. Pernah dengar takarir? Coba Ayo, lagi apa? takarir. Takarir. Istri Bu Karir Ya. bukan? Bukan. Oh, Takarir itu padanan kata caption. Oh. Jadi kurang-kurangin pakai caption, bilangnya takarir. Oh gitu ya. Terus gini Nat. Ada lagi satu lagi. Apa itu? Mau di atas lagi, satu lagi. Nah, apa tuh? Salindia. Penyanyi Celine Dion. Kalau Selendia. Celine Dion. Salindia itu padanan kata slide. Oh, jadi Tahu kan? bahasa kita yang diimplementasi keluar mungkin ya? Padanan, jadi itu Padanan. padanan kata. Kan ada kata serapan, terus Ya. ada kata padanannya. Kalau kata Ya. serapan, kita pakai bahasa asing yang kemudian karena sudah kebiasaan digunakan di Indonesia, itu jadi salah satu bahasa Indonesia kan. Jadi contohnya blog, itu udah jadi kata serapan. Cuman untuk Salindia, takarir tadi, kemudian nanti ada banyak jenisnya, itu kita tidak menyerap, tapi kita buat padanannya. Oh gitu ya. Gitu. Berarti Iya, memang iya, iya. vocabulary bahasa Indonesia kita ini berarti masih nilainya 30 ya Rom ya? Iya. Memang perlu juga nih kader-kader kayak Dea ini yang banyak ini supaya kita di Sumut khususnya Medan ini tahu vocabulary dari bahasa Indonesia ini, benar ya? Iya. Kosakata, Intinya Bang. kosakata. Iyalah, Intinya kita harus kosakata pun bangga. boleh sih sebenarnya. Intinya kita harus Nah, bangga iya berbahasa benar. Indonesia, Bang. Nah, iya benar. Terus Kayak kalau kayak misalnya di ini kita meniru lah. Sebenarnya kalau kita amati tiru modifikasi kayak Korea nih, gimana mereka memperkenalkan bahasanya melalui drama Korea. Ada cara-cara baru yang digunakan mereka. Ternyata berhasil ya kan. Kayak Jepang mungkin orang bangga berbahasa Jepang dengan animenya atau apa dengan anime. Mungkin Indonesia ada strategi baru nggak Nat untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ini ke dunia? Mungkin dengan ya kayak Indonesia terkenal lah dengan batiknya. Memang sebenarnya paling gampang itu memperkenalkan budaya keluar karena orang luar tuh penasaran dengan budaya kita. Mungkin ada cara lain nggak agar ini menarik memang untuk orang luar tertarik lah belajar bahasa Indonesia? ya. Benar. Iya kan? Nah, sejauh ini untuk tetap bahasa, kalau Nadia lihat ini banyak ada kolaborasi di media sosial, kayak contohnya buat vlog, atau mereka buat, kan banyak tuh sekarang video TikTok yang ini padanan katanya apa. Itu Nadia lihat dari teman-teman di nasional udah mulai banyak yang buat. Kemudian, kalau Nadia sendiri, menurut Nadia ya, bahasa Indonesia ini salah satunya bisa kita populerkan melalui musik. Kan banyak musik-musik Indonesia yang terkenal, penyanyi-penyanyi Indonesia yang terkenal. Betul. Dan sebenarnya Bang, di Korea itu juga sudah ada program studi bahasa Indonesia. Bahkan sudah ada, makanya orang-orang Korea itu banyak yang ke Indonesia karena bahasa Indonesia itu tergolong mudah dan juga bisa dipelajari. Oh, gitu ya. Iya. Nah, makanya bayangin orang-orang Korea, orang-orang di Palestina juga sudah bisa bahasa Indonesia, Australia, Myanmar, mereka datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi orang Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia. Miris nggak? Wih deh. Jadi gurunya itu siapa itu yang ngajarin mereka itu? Ada program studinya, Bang. Program studi. Oh, ya, udah masuk ke kurikulum ya? Ada. Sudah ada. Keren. Bahkan kalau nggak salah, di Myanmar atau di negara Australia, Nadia lupa, ada salah satu negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa pendukung wajibnya selain bahasa Inggris. Luar biasa. Jadi semakin bangga kan berbahasa Indonesia ketika negara luar juga memakai bahasa kita kan. Iya. Jadi ada motivasi untuk belajar bahasa Indonesia lebih baik lagi kan. Ya. Bener. Nih ada cerita Bang. Ya. Orang Korea
Orang Korea belajar bahasa Indonesia di Korea, terus dia ke Indonesia untuk ya kayak ibaratnya kita kan belajar bahasa Inggris, mau keluar negeri, mau nyobain lah kemampuan berbahasa kita. Nah sama, malah dia dicoba pakai bahasa Korea lagi, kayak jinja, hyung, gitu-gitu. Dia Jadi, jadi hilang kesadarannya. jadi salah tempat belajar dia. Orang Indonesia malah nggak pakai bahasa Indonesia. Orang Korea datang ke Indonesia pengen belajar bahasa Indonesia, ternyata sampai Indonesia orang Indonesia nggak pakai bahasa Indonesia. Iya benar. Terus